Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, komunitas Tadarus Sambun Jawa dan NDS berada di Masjid Al-Habibu pada hari Selasa subuh tanggal 28 Juni 2022 atau 28 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dalam posisi mentadarrusi surah Al-Anbiya, surah ke-21, juz yang ke-17 pada ayat 61 sampai dengan 70 sampai 75. Mudah-mudahan semangat belajar ngaji, bertadarrus, asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberi kesehatan, mengangkat penyakit-penyakit kita, diberikan kemudahan-kemudahan hidup, keberkahan-keberkahan hidup, sehingga kita semua yang bertadarrus maupun yang mendengarkan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق الله العظيم. Ayat 60 qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata sami'na, kami mendengar fatan seorang pemuda yadhkuruhum yang menyebut mereka, yang menyebut berhala, itu artinya menyebut keburukan berhala, mencela.
Yazkuruhum, menyebut mereka dalam keadaan keburukan, yaitu mencelah patung-patung itu. Yuqalu lahu, dinamai baginya Ibrahim, jadi dia bernama Ibrahim. 61. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas, mereka berkata fa'tu bihi, kalian datangkanlah dia, ala ayunin nas, atas penglihatan manusia. Jadi artinya agar dilihat oleh seluruh orang yang ada di dalam negeri. La'allahum yashhadun, mudah-mudahan mereka itu menyaksikan perbuatan Ibrahim. Qalu, mereka berkata setelah Ibrahim didatangkan, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah anta, engkau, fa'alta, yang engkau berbuat, hadza, ini, bi alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kami, alihah, sembahan-sembahan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Apakah engkau yang berbuat terhadap berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Qala, berkata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang membuatnya adalah kabiruhum hadza, patung yang besar ini, patung yang besar di antara mereka ini. Fas'aluhu, maka tanyailah mereka, in kanu yantiqun, kalau mereka itu dapat berbicara. Yantiqun, kalau dapat mereka dapat berbicara. Jadi Ibrahim menyuruh mereka bertanya kepada patung-patung itu. Nama patung yang terbesar itu namanya Hubbal. Hubbal itu juga pernah dibangun di dalam Ka'bah, sangat besar sehingga ketika mau dikeluarkan dari Ka'bah tidak muat pintunya, sehingga harus dipecah-pecah. Jadi Hubbal dihancurkan setelah pembebasan Makkah, lalu dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Ada hadis dari Sahih Muslim, Bukhari Muslim, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Hisam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bercerita, sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali pada 3 keadaan. 2 keadaan pada wilayah ketuhanan, yaitu perkataannya bal fa'alahu kabiruhum hadza, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, yang menghancurkan. Menuduh orang ya, Pak dia. Tapi dia tidak bilang bukan saya. Wilayah ketuhanan. Dan perkataan ini sakim, sesungguhnya aku sakit. Karena di dalam ayat terdahulu disebutkan, padahal tidak sakit. Ketika dalam perjalanan, bapaknya Ibrahim menyuruh Ibrahim ikut dalam hari perayaan itu. Sampai di tengah. Bapaknya sendiri yang ngajak. Iya, yang ngajak, sehingga supaya Ibrahim menyaksikan kehebatan agama mereka. Maksudnya supaya Ibrahim mau mengakui keunggulan agama yang dianut oleh kaum musyrikin itu. Kisah Nabi itu. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim mengatakan, perutku sakit, ini sakim, jadi aku tidak bisa lanjut, sehingga pulang
pukulan dia, kemudian dia menghancurkan patung-patung itu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali, dan ketika Ibrahim berjalan di sebuah negeri yang dikuasai oleh raja yang kejam, kala itu ia bersama istrinya Sarah. Ketika Ibrahim singgah di tempat itu, seseorang datang melapor pada raja. Ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah singgah di tanahmu ini, dan dia bersama seorang perempuan yang sangat cantik, yaitu Sarah. Maka sang raja memerintahkan untuk membawanya. Lalu Ibrahim pun datang, dan raja itu bertanya, siapa wanita yang bersamamu? Ibrahim menjawab, dia adalah saudari perempuanku. Sang raja kembali berkata, ya sudah, pergilah dan bawa wanita itu untuk menghadapiku. Maka Ibrahim pun, ini hadis Rasulullah ini, maka Ibrahim pun mendatangi Sarah dan berkata, raja tadi telah menanyaiku tentang dirimu, dan aku memberitahu dia bahwa engkau adalah saudariku. Maka janganlah engkau mengingkari hal tersebut di hadapannya, karena engkau adalah saudari perempuanku dalam kitab Allah. Sebab di muka bumi tidak ada orang muslim lagi selain aku dan engkau. Maka sebab di muka bumi ini tidak ada orang muslim lagi selain aku dan engkau. Maka Ibrahim memerintahkan Sarah untuk menemui sang raja, sedangkan dia sendiri bangun mendirikan salat. Di saat Sarah masuk menghadapinya, lalu sang raja melihatnya, dia pun sangat berhasrat untuk meraih dan memeluknya. Akan tetapi dia tertahan, tidak dapat bergerak, dan berkata, berdoalah pada Rabb untukku, dan aku tidak akan mencelakaimu. Lalu Sarah berdoa kepada Allah, maka ia pun terlepas. Akan tetapi kemudian raja tersebut berkeinginan kembali untuk meraih serta memeluknya. Ia pun tertahan kembali seperti sebelumnya, dan bahkan lebih keras lagi kaku badannya ini. Ini dilakukannya sebanyak 3 kali, dan ia tertahan seperti sebelumnya, dan juga mengucapkan hal yang sama, yaitu berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan mencelakaimu. Sarah pun berdoa dan akhirnya ia terlepas. Kemudian sang raja memanggil pengawalnya yang terdekat lalu berkata, sesungguhnya kamu bukan membawakan aku seorang manusia, tapi kamu membawakan aku setan. Usir dia dan berikan dia hajar, seorang budak perempuan. Lalu Sarah pun dikeluarkan dan diberi hajar. Ia pun menerimanya. Kemudian tatkala Ibrahim merasakan kedatangan Sarah, dia menyudahi salatnya dan bertanya, bagaimana? Sarah pun menjawab, Allah mencukupi tipu daya orang kafir yang keji itu, dan menjadikan Hajar sebagai khadamku atau pelayanku. Muhammad bin Sirin berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bercerita tentang hadis itu, beliau berkata, itulah ibu kalian, wahai anak-anak air langit. Siapa yang maksud ibu kalian ini? Itulah ibu kalian, wahai anak-anak air langit. Jadi ini perkataan Abu Hurairah. Di kitab mana itu, Ustaz? Kitab Sahih Bukhari Muslim. Kitab hadis ini ya? Iya. Yang kita baca ini kitab apa ini? Ibnu Hajar. Kitab apa namanya? Kitab Tafsir Ibnu Katsir, bukan banyak. Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Cerita ini diambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir ya. Iya. Jadi yang ketiga 3 kali berdusta itu pertama ketika dia mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang membuat onar adalah patung yang besar itu. Dan yang kedua ketika dia mengatakan saya sakit, pura-pura dia sakit karena mau kembali menghancurkan patung.
Dan ketika dia mengatakan istrinya dibilang saudaranya. Sarah adalah saudari perempuanku. Iya. Berarti ada makna bisa berbohong dalam hal-hal untuk penyelamatan akidah. Muncul perkataan bohong waktunya di Padang Masyar itu, waktu datang orang minta syafaat, bilang jangan, nggak bisa saya 3 kali berbohong. Oh, ini anunya ya. Ini datang minta syafaat bersama Adam, baru Ibrahim, Isa. Alhamdulillah, ini panaan bacaan kita dan beberapa tafsir yang didengarkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.